Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Fauzia, mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Pendidikan Biologi B semester 5. Kali ini saya akan praktikum mengenai sistem saraf pusat yang berjudul Sistem Saraf Pusat sebagai Sistem Koordinasi pada Lele Jawa. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui respon ikan lele Jawa saat di habitat yang berbeda. Adapun metodologi yang harus kita siapkan yaitu yang pertama untuk bahan, yaitu ada pelet lele, glove, 2 ember, kemudian 4 lele Jawa, dan air. Kemudian dari keempat lele tersebut, 2 yang dimasukkan ke dalam habitat air biasa dan 2-nya lagi di habitat lumpur. Selanjutnya yaitu klasifikasinya, kingdomnya Animalia, phylum Chordata, kelas Actinovertebrati, ordo Siluriformes, famili Clariidae, genus Clarias, dan spesiesnya Clarias baratus. Prosedur kerja. Disiapkan alat dan bahan yang akan dipraktikumkan, dimasukkan 2 ikan lele ke dalam masing-masing ember yang berisikan air dan lumpur, diberikan pelet ke masing-masing ember, diamati pergerakan, tingkah laku, cara makan, dan menghindari musuh selama 30 menit. Lalu, catat di hasil pengamatan yang berbentuk tabel. Tahap yang selanjutnya adalah menyiapkan seluruh alat dan bahan, terutama ember, kemudian yang dimasukkan air, lalu dimasukkan pelet ikannya dan dimasukkan masing-masing 2 lele ke 2 ember tersebut. Kemudian diamati selama 30 menit. Setelah itu, amati seluruh pergerakannya. Untuk hipotesis dalam percobaan kali ini, kita sebelum praktikum harus tahu mengenai hipotesis dari praktikumnya. Hipotesis dari praktikum ini yang pertama untuk pengenalan sistem saraf pusat otak dan bagaimana respon ikan lele yang ditempatkan di lingkungan yang berbeda yaitu air dan lumpur. Jika ikan lele dimasukkan di air biasa, maka pergerakannya akan sangat lincah dan menghindari musuhnya tetapi lambat dan banyak makan. Sedangkan ikan lele yang dimasukkan ke lumpur, pergerakannya lambat, menghindari musuhnya cepat, dan makannya sedikit. Kemudian yang terakhir yaitu mempelajari fisiologi hewan ikan. Setelah 30 menit diamati, maka hipotesis yang diberikan persis apa yang kita lakukan. Jadi pada ikan lele yang di lumpur mengalami pergerakan yang sangat-sangat lambat. Kemudian untuk yang di air biasa, pergerakannya sangat lincah. Akan tetapi, lele ini tidak menyakiti satu sama lain. Lalu banyak makan. Kemudian kembali lagi pada lumpur, dia sedikit makan. Kemudian pada di air biasa, hewan ini sangat lincah dan perilakunya sangat terlihat oleh kasat mata. Untuk lebih jelasnya, kita tunggu kurang lebih dari 30 menit untuk mengetahui Jadi apa yang terjadi hipotesis ketika yang 30 menit diberikan setelah dimasukkan dengan ke dalam praktikum yang dilakukan? lumpur dan air. Bagaimana kaitannya? Nah, kita bisa lihat dari foto ini. Pada lele yang di lumpur, badannya luka-luka karena dia menghindari musuh. Akan tetapi pada lele yang di air, dia walaupun lincah tapi dia tidak menghindari musuh. Nah, dilihat ini luka-luka di bagian tubuhnya pada lele yang di lumpur. Dan ini pada lele yang di
air biasa. Yang terakhir, kita membuat hasil pengamatan berbentuk tabel. Tabel penelitian sistem secara pusat sebagai pusat koordinasi pada lele Jawa menghasilkan data sebagai berikut. 2 ikan lele dengan habitat normal, tingkah laku yang cepat bergerak, cara makan cepat, menghindari musuhnya lambat. Kemudian 2 ikan lele pada habitat lumpur, tingkah laku lambat, cara makan lambat, menghindari musuhnya cepat sehingga terjadi luka-luka di tubuhnya. Keterangan respon ikan pada air normal baik sedangkan air lumpur kurang baik. Jadi untuk praktikum kali ini atau penelitian ini menggunakan percobaan ikan lele yang mana memiliki tata cara untuk menelitinya dan harus memiliki hipotesis sebelum melaksanakan agar mengetahui sasaran yang akan diteliti. Penelitian ini berpusat pada sistem secara pusat dengan metode percobaan kualitatif dan kuantitatif dengan meneliti pusat koordinasi pada ikan lele.